Hal paling penting sehabis cedera ACL adalah rehabilitasi. Mau dioperasi, mau enggak, rehab itu paling penting. Ya, di sini saya akan menjelaskan program rehabilitasi cedera ACL Melbourne ACL Rehabilitation yang kita pakai di Reviver Physiotherapy dan Sports Rehab. Secara umum, Melbourne ACL Rehab ini ada 4 fase, ya. Di mana fasenya ini bukan berdasarkan jangka waktu, melainkan berdasarkan kriteria base rehabilitation, berdasarkan fungsi lutut dan kekuatan lututnya. Ya, jadi kita akan memprogres dari fase 1 sampai fase 4 berdasarkan kekuatan dan fungsi dari lutut Anda, bukan dari jangka waktu. Ya, ini adalah salah satu metode non-surgical yang paling efektif yang kita pakai sudah lebih dari 1000 pasien di Reviver untuk menyembuhkan cedera ACL dan kembali berolahraga. Total dari 4 fase ini bisa sekitar 6 sampai 9 bulan ya, dan masing-masing fase mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan. Oke, langsung aja saya jelasin. Fase pertama. Fase ini adalah ketika lututnya baru aja cedera, masih bengkak, masih susah digerakin, otot-ototnya masih lemah, masih sakit. Ya, di fase ini ada 3 tujuan utama yang mau kita lakukan. Ya, pertama, kita ingin mengurangi bengkak dan rasa sakitnya. Kedua, kita ingin meningkatkan range of motion, pergerakan dari lutut supaya bisa full. Dan yang ketiga, kita ingin meningkatkan aktivasi dan kekuatan ototnya. Fase pertama ini biasanya bener-bener Anda baru aja cedera, besokannya seminggu pertama, ini yang bakal kita lakuin. Ya, ngurangin bengkak, range of motion, dan aktivasi otot. Di fase ini kita bakal pakein banyak alat untuk mengurangi bengkak seperti cryoterapi, blood flow restriction, ultrasound, dan masih banyak metode lain. Selain itu kita bakal ngasih gerakan-gerakan semacam stretching untuk ningkatin range of motion, dan juga kita bakal kasih latihan aktivasi otot seperti quad set ini ya. Gerakan pertama, kita ingin menaruh handuk di bawah lutut dan kita ingin berusaha menekan handuk dengan lututnya sehingga kaki terangkat ke atas ya. Nah, ketika melakukan gerakan ini, nggak usah kencang-kencang nekennya, cukup merasakan kontraksi otot pahanya kencang. Depannya ya. Jadi tekan handuknya, berasa otot pahanya kencang, kakinya naik dikit, ditahan sekitar 5-10 detik, diulangi sekitar 6-8 repetisi dan 3 kali pengulangan. Gerakan berikutnya, kita ingin meningkatkan range of motion dari lutut dengan menggunakan handuk seperti ini. Jadi kita ingin meluruskan dan menekuk lututnya, namun ketika ditekuk, begitu udah agak kaku, kita mau bantu dengan handuk agar handuk bisa mendorong lututnya ke lebih menekuk. Jadi semakin repetisi kita ingin menggunakan handuk untuk membantu supaya lututnya bisa menekuk dan makin menekuk ya. Dorongnya nggak usah kencang-kencang banget, senyamannya aja, dilakukan 6-10 repetisi, diulangi 3-4 kali pengulangan ya. Fase ini seperti saya bilang berlangsung mungkin sekitar 4-6 minggu sampai di mana lututnya bisa menekuk dan lurusin full dan bengkaknya berkurang. Ketika ini terjadi, kita lanjut ke fase kedua. Di fase kedua ini biasanya sakitnya udah minimal banget. Yang kita mau lakukan di fase kedua ini adalah penguatan. Kita mau latihan penguatan otot-otot kaki yang cedera. Selain latihan penguatan, kita juga mau melatih stabilitas dan balance dari kaki yang cedera tersebut. 3 otot utama yang menjadi fokus latihan adalah paha depan, paha belakang, dan pantat. Ini 3 otot utama yang bakal kita latih dan bakal saya contohin gerakan-gerakannya. Selain itu, untuk balance stabilitas juga, pastikan kita menggunakan latihan yang satu kaki. Jadi latihannya jangan 2 kaki doang, tapi kita juga harus melatih menumpu bergerak di satu kaki yang cedera tersebut. Fase ini mungkin bisa berlangsung 1-2 bulan, tergantung dari disiplin pasiennya. Ya, di fase ini biasa kan sakit udah minimal banget. Jadi biasa pasien males lakuin terapi, pasien males ngelakuin rehabilitasi. Nah, jangan males. Karena bukan berarti sakitnya hilang, Anda udah bisa olahraga, bukan berarti kekuatannya balik. Berikut saya contohin latihan-latihan penguatan dan balance di fase kedua. Berikut adalah gerakan single leg bridge, contoh gerakan di fase kedua ya. Single leg bridge ini berfungsi untuk melatih stabilitas dari tubuhnya dan juga melatih kekuatan otot paha belakang dan otot pantat ya. Jadi di fase kedua ini kita ingin melatih otot-otot kakinya di gerakan-gerakan yang satu kaki. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua, ini single leg sit to stand, duduk bangun menggunakan satu kaki. Yang ini lebih fokus melatih bagian paha depannya. Gerakan ini bukan hanya penguatan, tapi juga melatih balance dan keseimbangan, dan juga stabilitas lututnya, biar lututnya nggak gampang masuk ke dalam, biar nggak kena cedera ACL lagi. Ya. Jadi fase 2 ini latihannya memang lumayan sulit ya, kayak orang nge-gym. Nah, contoh gerakan lain, gerakan single leg balance ya. Jadi balancing itu penting banget, supaya lututnya nggak gampang cedera dan stabil dalam bergerak dan beraktivitas. Setelah kekuatannya balik, kita lanjut ke fase ketiga.
kita harus melatih agility, kita harus melatih lompat dan landing dari lututnya. Bukan berarti kekuatan balik Anda bisa lari, Anda bisa gocek sana sini. Enggak, ini mesti dilatih lagi skillnya. Skill agility, skill lompat, skill landing harus dilatih lagi, baru ntar Anda bisa kembali berolahraga. Latihan-latihan di fase 3 ini lebih ke latihan-latihan dinamis ya, latihannya bergerak. Kalau di fase 2 kita fokusnya kekuatan, di fase 3 kita fokusnya dinamis, lompat sana, lompat sini. Berikut saya akan contohin sedikit latihan di fase ketiga. Pertama, kita harus belajar landing kembali. Jadi kita harus belajar agar lututnya tersebut berani untuk menumpu, berani untuk melompat lagi. Karena bukan berarti kekuatan balik, bukan berarti Anda bisa menumpu dan melompat ya. Pertama-tama seperti video ini kita bisa belajar landing dengan 2 kaki ya. Begitu udah nyaman dengan 2 kaki, bisa lanjut nih ke landing dengan 1 kaki seperti ini. Sama dengan nanti melompat, kita belajar lompat 2 kaki dan juga belajar lompat dengan menggunakan 1 kaki. Selain landing dan lompat, kita juga harus melatih change of direction atau ganti arah dan agility drill seperti ini. Jadi fase 3 itu gerakannya semua dinamis, bertujuan agar Anda bisa kembali lincah ketika berolahraga dan lututnya aman ya. Setelah Anda melakukan latihan dinamis ini sekitar 1-2 bulan, barulah kita lanjut ke fase keempat, yaitu fase return to sport. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Anda mulai olahraga lagi, pelan-pelan dulu, jangan langsung dihajar 2 jam, 3 jam. Bisa dimulai dulu 10-15 menit, kemudian tingkatkan waktu bermainnya minggu ke minggunya sampai lama-kelamaan bisa main full. Ya. Jadi begitu semua udah oke, jangan langsung dihajar juga. Harus pelan-pelan dalam meningkatkan durasi olahraganya. Nah, baik Anda memutuskan untuk operasi atau enggak, sebenarnya prinsip rehabilitasi Melbourne ACL ini sama, cuman durasinya aja yang nanti beda kalau Anda dioperasi. Tapi secara umum sama, kita ingin mengurangi sakit dulu di awal-awal, meningkatkan kapasitas gerak, kemudian kita ingin menguatkan otot-otot, meningkatkan stabilitas, kemudian kita ingin lututnya bisa stabil gocek sana-sini, dan terakhir bisa balik olahraga lagi. Jika Anda ada pertanyaan atau ingin konsultasikan mengenai cedera lutut Anda dan cedera ACL Anda, jangan ragu menghubungi kami di Reviver Physiotherapy and Sports Rehab. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.